Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan saksikan infografik berikut ini. Ya, pemirsa, ini untuk menyegarkan ingatan Anda, ini adalah survei dari sejumlah lembaga survei sebelum debat pertama yang diselenggarakan pada 6 Oktober lalu. Ini adalah survei dari Carta Politika, Poltreking, dan juga LSI. Kita lihat posisi Ridwan Kamil di Carta Politika 48,3%, Dharma Kun 5,6%, kemudian Pramono 36,5%. Sementara dari Poltreking posisi RK Suswono 47,5%, Dharma Kun 5,1%, Pramono Rano 31,5%. LSI RK Suswono 51,8%, Dharma Kun 3,2%, dan Pram Rano 28,4%. Di LSI terakhir 16,6% yang belum menentukan, sementara per hari ini menjadi 14,4%. Saya kembali lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Mas Yos. Mas Yos, kalau tadi Anda sempat menyebut bahwa suara Anies kemudian beralih ke Pramono, bagaimana dengan suara Ahok? Ya, kalau untuk suara Ahok, sayangnya kalau di dalam survei ini kami tidak mengeksplor suara Ahok itu lari kemana. Cuman kalau misalkan kita lihat dari dukungan partai PDIP, karena Ahok juga di PDIP, itu cukup solid ke Pramono Anung dan Rano Karno gitu, partai yang mengusung mereka. Dan ini jauh di atas kandidat lainnya, jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa mereka yang mendukung Ahok juga larinya ke Pramono Anung dan Rano Karno seperti itu. Dan kalau berdasarkan survei sebelumnya kan juga ada data bahwa pemilih Ahok cenderung akan larinya ke Pramono Anung dan Rano Karno memang, Mbak Tasya. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya harus bicara bagaimana performa PKS yang sebenarnya kan adalah partai pemenang di Jakarta, kemudian Suswononya menjadi calon wakil gubernur. Apakah itu kemudian tidak ada insentif apapun? Apakah PKS kemudian kehilangan suaranya dan beralih atau seperti apa, Mas Yos? Ya, kalau kita lihat datanya sekarang, PKS itu yang mendukung dari pemilih PKS yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu angkanya baru di 33,9%. Jika kita bandingkan dengan pendukung PKS, pemilih PKS yang mendukung Pramono Rano itu sekarang udah di 42,2%. Jadi lebih banyak pendukung PKS yang mendukung Pramono Anung dan Rano Karno dibandingkan yang mendukung kandidat yang dicalonkan oleh partai PKS sendiri gitu. Baik, ada pergeseran tentu, berarti ya Mas Yos? Ada pergeseran dan tentu ini PR yang berat buat Ridwan Kamil dan Suswono karena kan PKS juga dikenal sebagai partai kader dan seharusnya bisa mengkonsolidasikan mesin PKS di Jakarta gitu untuk mengalihkan dukungannya ke Ridwan Kamil dan Suswono. Baik. Jadi ini tentu sebuah pukulan yang cukup telak gitu untuk PKS yang dimana pemilihnya justru kebanyakan per hari ini banyak yang mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Baik, saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, ini temuan yang cukup menarik karena kalau kita tahu dulu pembahasan kita sebelum muncul nama-nama paslon agak sulit untuk menyatukan PKS dan PDI, tapi ternyata per hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana pergerakan pemilih PKS justru memilih Pramono Rano yang sebenarnya hanya didukung oleh PDI Perjuangan, yang dulu kalau kita bahas adalah betapa sulitnya PKS untuk bergabung bersama dengan PDI Perjuangan. Analisa Anda seperti apa? Saya kira faktor kuncinya di sini adalah Anies Baswedan. Kita tahu bahwa mayoritas pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan pada Pilpres kemarin. Kalau tidak salah angkanya ya mungkin 70-80% gitu ya. Sangat tinggi, sangat solid ke Anies Baswedan. Sementara di dalam studi-studi yang kita lakukan kan kita melihat bahwa Party ID se-Indonesia termasuk di Jakarta itu kan sangat rendah gitu ya. Pada umumnya orang tidak dekat dengan
partai politik manapun. Jadi aspek tokoh itu justru lebih kuat. Mas Dan Saidiman, kita ini lihat berarti Anda hari mau ini, mengatakan angka kemenangan PKS waktu Pilpres kemarin itu adalah angkanya Anies, bukan angka PKS secara solid begitu ya? saya ingin mengatakan kalau ada dua daya tarik gitu antara elit PKS dan Anies Baswedan, menurut saya lebih kuat Anies Baswedan. Oke. Nah, itu yang menjelaskan kenapa sekarang ada bahkan ya pendukung PKS yang merupakan partai kader ini banyak yang memilih Pramono Anung karena beberapa hari terakhir ini kita lihat itu kecenderungannya Anies Baswedan itu ke arah Pramono Anung gitu ya. Iya. Ada pertemuan misalnya pasca ditetapkan ketemu di mana itu di jalan Anies dengan Pramono Anung, kemudian sejumlah juru bicara Anies Baswedan itu juga sekarang ada di Pramono Anung seperti orang seperti Geis Khalifa gitu yang sering sekali muncul di media sekarang secara eksplisit juga menyatakan dukungan ke Pramono Anung. Jadi saya melihat pergerakan Anies walaupun tidak eksplisit tetapi itu bisa dirasakan di tingkat bawah karena tokoh-tokoh kunci yang selama ini memperjuangkan Anies Baswedan sudah lebih banyak ya beralih ke Pramono Anung. Baik, ini berarti yang hebat Pramono Anung atau PDI Perjuangan, Mas Saidiman? Kalau kemudian kita bisa berkaca terhadap bagaimana PDI Perjuangan kemudian nanti akan bisa membanggakan, ini seperti mengulang sejarah bagaimana elektabilitasnya rendah, kemudian hari ini kita menyaksikan dalam hitungan 1 bulan dia bisa berbalik arah menyalip pasangan yang sebelumnya elektabilitasnya jauh lebih tinggi. Iya, ini lagi-lagi membuktikan bahwa betapapun partai dalam jumlah yang sangat besar jumbo gitu mendukung satu calon, itu tidak merupakan jaminan bahwa si calon itu akan mendapatkan suara. Karena yang paling utama dilihat oleh publik adalah calonnya gitu ya. Kita tahu sekarang partai-partai pendukung Ridwan Suswono itu kan 15 partai. Jumlahnya suara mereka di pileg kemarin kan sekitar 84-85% begitu ya. Jadi sangat besar. Sementara partai pendukung Pramono itu kan hanya PDI Perjuangan dan Hanura kalau tidak salah itu jumlahnya sekitar 14,4%. Jadi kalau dari sisi itu mestinya langsung menang ini Ya. Ridwan Kamil. Tetapi Atau mungkin lagi-lagi, memang benar analisanya Mas Yos tadi, soliditas parpol yang mendukung RK hari ini mungkin harus kita pertanyakan lagi apakah masih bersama RK. ya itu juga bisa dilihat ya bagaimana karena terlalu banyak partai bisa jadi koordinasi antar partai di sana menjadi amburadul justru saling mengandalkan gitu ya dan seterusnya ya. Itu analisa lanjutan tapi yang kita bisa lihat melalui hasil survei hasil studi adalah bahwa partai itu bukan penentu utama, yang penentu adalah tokohnya sebenarnya. Dan kita tahu walaupun Pramono Anung ini dari PDI Perjuangan yang juga merupakan partai yang cukup keras ya secara ideologi, tetapi figur dari Pramono Anung kan itu sangat lembut gitu ya, bisa masuk kemanapun. Dia seperti tidak punya musuh. Apalagi didampingi oleh Rano Karno yang sangat dekat dengan Jakarta dan juga punya style komunikasi yang juga sangat bagus gitu ya. Bahkan kita saksikan di dalam debat kemarin itu ya secara objektif kita bisa menentukan bahwa kombinasi antara Pramono dan Rano itu sangat mematikan di dalam debat gitu. Sangat rileks, datang dengan detail kebijakan dan sangat menguasai panggung debat malam itu. Baik, saya ke Mas Yos. Mas Yos, masih soal soliditas parpol. Kalau menurut analisa Anda, apakah memang per hari ini tidak solid parpol-parpol yang ada di belakang RK Suswono? Saya sepakat dengan Mas Saidiman ya bahwa memang ya pertama faktor ketokohan itu jadi penting dan yang kedua memang apakah solid atau tidak ya bisa dibilang kalau dilihat dari basis dukungan pemilih parpol bisa dikatakan sebagian dari mereka partai yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak solid gitu. Belum ada misalkan upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan mereka yang memilih partai di Pileg 2024 kemarin untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan betul kata Mas Saidiman bahwa dari Kim Plus pun atau bahkan dari Prabowo yang menakodai Kim Plus pun itu rejection terhadap Pramono Anungnya rendah gitu. Kemarin misalkan Prabowo itu masih bertemu dengan Pramono Anung gitu, entah untuk kepentingan apa, ada yang mengatakan itu untuk menjembatani pesan antara PDIP dengan Prabowo, namun
yang bisa dikatakan adalah rejection dari Prabowo, rejection dari Kim Plas pun tidak kuat terhadap Pramono Anung seperti itu. Baik, bisa diterima oleh berbagai pihak ya, Pramono Anung berarti. Iya. Ya, sebelum kita break, Mas Yos, Mas Saidiman, saya ingin bicara soal bagaimana rasanya antusiasme warga Jakarta tidak terlalu tinggi terhadap Pilkada Jakarta ini. Analisa Anda seperti apa, Mas Saidiman? Iya, saya melihat bahwa memang awalnya ada gerakan kan, ada gerakan coblos semua pasangan dan seterusnya itu menunjukkan bahwa publik agak kecewa dengan keadaan ketika itu, ketika calon-calon andalan mereka tidak maju. Tetapi saya melihat belakangan itu antusiasme muncul kembali ya setelah melihat bahwa ada suasana yang menarik dari pilkada sekarang di mana para calon semua pasangan itu muncul dengan program-program. Tiap hari kita mendengarkan ada saja program baru untuk menjawab tantangan masyarakat Jakarta ke depan. Jadi ada perdebatan yang sangat konstruktif ya di antara para calon. Bahkan mereka berkali-kali menyatakan, semua pasangan menyatakan tidak akan lagi menggunakan politik identitas misalnya. Politik yang menyinggung soal latar belakang identitas masing-masing calon. Nah, menurut saya ini menarik. Dan solusi-solusi yang dikeluarkan oleh para calon itu diperdebatkan dan menurut saya sangat bagus gitu ya. Jadi publik disuguhkan calon-calon yang betul-betul ingin menyelesaikan persoalan Jakarta dengan perspektifnya masing-masing, dengan pendekatannya masing-masing. Itu yang kemudian menyebabkan di dalam survei-survei tingkat partisipasi atau keinginan publik untuk mencoblos itu kan sangat tinggi. Kalau tidak salah sekitar 90% warga menyatakan akan datang ke TPS dan mencoblos. Jadi ada antusiasme itu kembali muncul menurut saya setelah kita disuguhkan para calon yang sangat baik ya mengajukan tawaran program kerja kepada masyarakat Jakarta. Baik, Mas Yos. Ya, betul apa yang disampaikan Mas Saidiman bahwa kita pikir juga tadinya antusiasme warga Jakarta ini akan menurun gitu, terutama misalnya setelah Anies Baswedan tidak lagi ada di dalam peta kompetisi. Cuman 94,8% menyatakan bahwa mereka pasti akan datang dan memilih. Tentu nanti pada hari hanya angkanya tidak akan setinggi ini, tapi ini cukup menunjukkan adanya antusiasme yang kuat di masyarakat untuk memilih Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Yang bisa dilihat juga melalui amatan di lapangan kan bahwa mereka ini ketiga pasang calon khususnya mendatangi kampung-kampung di Jakarta gitu, yang itu mengembalikan lagi gitu harapan-harapan untuk mendapatkan program yang betul-betul menyasar kebutuhan mereka dan mendapatkan pemimpin yang betul-betul mengerti kebutuhan masyarakat Jakarta. Tentu di kalangan kelas menengah atas mungkin antusiasme ini tidak begitu tinggi gitu ya. Yeah. Mungkin ini bisa terlihat salah satunya bahwa cukup banyak kelas menengah mereka yang berpendidikan tinggi itu mendukung misalkan pasangan Dharma Kun gitu yang di pilkada ini gitu. Sementara pilihannya. Mungkin itu satu indikasi yang menunjukkan bahwa antusiasme itu mungkin tidak merata untuk seluruh kelompok masyarakat, namun secara garis besar bisa dikatakan bahwa meski tidak ada pertarungan yang sengit seperti yang kita lihat di 2017, Pilkada Jakarta tetap menarik minat masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpinnya nanti, Mbak. Baik, 4 hari lagi akan diselenggarakan debat kedua. Seberapa penting debat ini untuk menjadi referensi para pemilih dalam menentukan pilihannya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.